Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk menghadiri dan mengadakan podcast dengan tema cara agar tetap sehat saat berpuasa. Tak lupa salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak nanti. Halo sahabat Al-Azim, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Puasanya apa kabar nih? Semoga lancar ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utsievi Shizuka. Dan saya Tia Listiani. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai cara agar tetap sehat saat berpuasa. Pada kesempatan kali ini bersama pemateri kita, beliau adalah Ibu Sri Wiganti. Nah, mungkin seringkali kita lupa pentingnya menjaga kesehatan, apalagi di bulan puasa ini. Makan tidak mengingat porsi, kurang minum, malas olahraga, tidur berlebihan, dan masih banyak lagi. Nah, yuk kita bahas bersama Bu Wiganti. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara agar tetap sehat saat berpuasa? Saat puasa, ya, itu memang harus ada tips-tips khususnya gitu ya. Itu biar sebenarnya ini kalau istilahnya tetap sehat, puasa itu menyehatkan gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya bukannya tetap sehat saat puasa, tapi tetap bugar saat puasa. Nah, gitu ya. Itu karena begitu, itu udah janji itu ya, udah janji bahwa puasa itu menyehatkan gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mesti sehat gitu. Nah, terus biar tetap bugar bagaimana? Kalau saya mestilah tips yang pertama itu menuruti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, karena nanti di dalamnya ternyata tergandung banyak hal ya, banyak hikmah yang bisa kita peroleh ya. Jadi puasa kita itu memang diwajibkan oleh Allah, dan ada istilahnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. Itu ada kalimat yang begini. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu gitu ya, gitu. Nah, tapi ada pembeda untuk puasa kita yang kaum muslimin gitu ya. Itu ada sunnah sahur ya, ada sunnah sahur yang diajarkan Rasulullah di sana. Itulah pembedanya ya. Gitu. Jadi agar kita tetap bugar, turutilah cara-cara Rasulullah dalam berpuasa ya. Yang pertama tentu sahur dulu ya, sahur dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa itu ada waktu makannya khusus namanya sahur. Kemudian ada sunnah yang berikutnya itu segera berbuka ya, segera berbuka gitu. Kemudian untuk sahurnya ya, sahurnya juga itu ada hal pentingnya ya, itu kan yang disebut sahur itu makan menjelang puasa. Jadi kalau jam 7 malam itu atau jam 9 malam ya, yang sudah agak malam sedikit, jam 9 malam itu namanya udah sahur apa belum? Belum. Nah, begitu ya. Jadi karena itu menjelang melaksanakan puasa, pastilah waktunya dekat-dekat dengan puasa ya. Itu jadi lebih tepatnya seperti yang diajarkan Rasulullah, kita sahur itu di sepertiga malam akhir ya, sepertiga malam menuju ke waktu subuh gitu. Bahkan para sahabat itu ada yang menceritakan kapan Rasulullah itu melaksanakan sahur gitu ya. Kemudian diceritakan bahwa ketika kami selesai makan sahur, kemudian membacakan sekitar 50 ayat Al-Quran, lalu kita berdiri untuk sholat. Nah, yang dimaksud di sini tentu saja sholat subuh ya. Gitu. Artinya keutamaan sahur itu justru dekat-dekat dengan sholat subuh gitu. Itu.
Kemudian ada tips-tipsnya juga, makanan-makanan yang perlu kita konsumsi begitu ya gitu. Jadi selain harus ini melaksanakan sunnah, yaitu makan sahur dulu, kemudian nanti berbuka. Jadi setiap hari berbuka ya gitu. Kalau orang-orang zaman dulu itu kan kadang puasa 3 hari 3 malam, itu nggak pakai buka, nggak pakai sahurnya itu. Kemudian ada lagi, kita perlu istirahat juga dengan cukup gitu. Walaupun banyak waktu kita untuk beribadah, tapi cukup di sini mungkin tidak waktunya yang panjang, tapi tidurnya yang berkualitas gitu. Yang kedua, apa saja tips agar tidak lemah saat berpuasa? Jadi ini sudah lebih ke detailnya ya, teknisnya. Oke. Jadi tadi memang ada sahurnya, ada bukanya, tidurnya cukup, tapi sahurnya yang seperti apa, makanan-makanan yang kita makan saat berbuka seperti apa gitu ya. Nah itu jadi biar tetap seger gitu, tetap bugar begitu, tentu kita harus makan makanan yang banyak mengandung air gitu ya, gitu. Jadi kita cukupkan kebutuhan air kita karena itu kebutuhan terbesar tubuh kita gitu ya. Gitu. Kemudian kurangi makanan-makanan yang berlemak ya, karena itu memaksa organ tubuh kita untuk mencerna. Nah, itu nanti akan jadi bikin lemes. Itu. Kemudian cukupkan buah-buah, sayur-sayur ya. Cukupkan buah-buah, sayur-sayur gitu. Itu akan meningkatkan stamina kita. Kemudian jangan salah, memang sunnahnya berbuka dengan yang manis-manis ya. Jadi kalau ternyata yang dimakan itu tidak rasanya kurang manis, bisa lihat foto saya. Jadi manis. Oke, jadi maksudnya berbuka dengan yang manis itu tentu saja tetap ada kadarnya. Jadi jangan yang terlampau manis ya, yang kadar gulanya tinggi melebihi dari kebutuhan gula kita. Itu sunnah dari Rasulullah itu kalau berbuka dengan 3 butir kurma dulu, kemudian air putih ya gitu. Nah 3 butir kurma ini pun sunnahnya itu yang utama dulu dimakan, baru air putihnya ya. Ini cara Rasulullah ya. Jadi kalau ada yang bilang ya nanti seret gitu ya, seret gimana, nggak enak, itu berarti mengunyahnya kurang lumat gitu. Jadi makan kurma itu dengan dikunyah yang lumat begitu ya. Nyun sewu memang seperti ya. Jadi bercampur betul dengan ludah, karena di sana ada enzim-enzim yang kita perlukan untuk pencernaan juga ya, membantu pencernaan. Kalau sudah baru ditelan gitu ya. Sesudahnya baru air putih gitu. Okay. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari saat sahur dan berbuka? Oke, yang sebaiknya dikonsumsi ya. Yang sebaiknya dikonsumsi ya. Yang seperti yang tadi sudah mulai kita bicarakan ya. Itu jadi tentu saja yang banyak mengandung air ya. Jadi cukupi kebutuhan air kita. Kalau perlu itu kita punya semacam jadwal atau target gitu. Jadi sesudah makan kurma ya, itu kita minum. Kemudian kita bersiap-siap untuk sholat maghrib dulu gitu ya. Itu nanti minum lagi ya gitu. Kemudian nanti sesudah sholat maghrib ya, bisa kita minum lagi. Sekali minum mungkin tidak perlu 1 gelas penuh gitu ya begitu, tapi frekuensi kita minum itu bisa diperbanyak. Kalau sekaligus langsung banyak mungkin kita jadinya enggan untuk minum gitu ya gitu. Kemudian nanti ketika sesudah taraweh itu juga jangan lupa minum gitu. Terus nanti begitu bangun tidur itu juga minum air putih gitu ya. Terus kita bersiap-siap segala macam. Nanti sesudah sahur juga air putih gitu. Kalau masih ada waktu cukup, menjelang waktu imsak atau pas imsak itu kan masih boleh ya, kita masih boleh kan itu. Nah itu tanda aja bahwa siap-siap loh ya gitu. Jadi memang itu umumnya di Indonesia namanya imsak gitu ya. Imsak itu
tanda kalau sebentar lagi nih sudah mau subuh gitu ya, itu tapi kita masih boleh untuk minum. Itu untuk pengertian Indonesia ya. Itu jadi ada imsak gitu, nah kita minum 1 gelas lagi gitu ya. Itu nanti jadi kebutuhan cairan kita cukup. Kemudian itu buah-buahan ya, buah-buahan yang banyak mengandung air gitu ya. Itu tentu selain menyegarkan ya, kita juga tercukupi kebutuhan airnya. Kemudian sayur-sayuran ya, sayur-sayuran itu. Terus hindari, nah ini yang dihindari ya, yang dihindari makanan yang berlemak ya, terutama saat buka itu biasanya kita kan mesti wah kalau belum ada tahu Kentucky nih atau gorengan yang lain itu rasanya seperti kurang berbukanya, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu padahal itu memaksa pencernaan kita gitu ya untuk bekerja keras mencerna lemak itu gitu ya. Itu. Kemudian makanan yang manis itu berlebihan ya, itu tidak baik juga, karena nanti makanan manis ini sebenarnya kita perlukan gula ini untuk nanti dipecah menjadi energi. Jadi glukosa itu akan dikirim ke sel, nanti selnya akan mengubah ini menjadi energi ya. Nah, itu nanti kerjasama dengan yang namanya insulin. Nah, ini yang sudah sampai pelajaran biologinya ya, nanti bisa dicek lagi ya. Jadi insulin itu akan dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya. Nah, dia nanti yang akan membantu menghantarkan glukosa ini untuk dipecah menjadi energi di sel. Nah, bayangkan kalau insulin ini tidak mampu menampung atau tidak mampu menghantarkan glukosa yang banyak ini ke sel untuk jadi energi. Berarti kan ada banyak gula-gula yang tersisa di tubuh kita. Nah, itulah nanti yang akan membuat gula darah kita menjadi tinggi. Nah, nanti memicu lagi ke diabetes gitu ya, gitu. Jadi gula yang berlebihan itu jangan ya, gitu. Kemudian makanan yang asin. Karena makanan-makanan asin itu kan memerlukan cairan untuk menetralisir gitu ya. Itu memanglah asin ini, jadi garam ini akan membuat cairan itu terserap gitu ya, terserap. Mudahnya ini kalau misalnya ada hewan melata begitu kan kita sama orang tua disuruh kasih garam gitu ya. Nah, itu amati saja, itu nanti cairan di tubuhnya itu hewan melata itu akan keluar. Nah, bayangkan seperti itu yang terjadi di saluran pencernaan kita gitu. Maka kita jadi seperti memerlukan banyak air untuk menetralisir itu gitu ya. Itu sehingga makan makanan yang asin itu akan membuat kita cepat haus gitu. Jadi hindari yang asin-asin gitu ya. Kalau gurih-gurih saja oke, tapi yang asin-asin betul itu jangan. Kemudian makanan pedas. Nah, anak muda biasanya itu suka pedas-pedas ya. Iya. Jadi warung mana aja pokoknya yang judulnya seblak, wah itu pasti rame. Itu pasti rame. Nah, itu karena dia pedas-pedas itu kesukaan kalian yang muda-muda biasanya itu. Tapi hati-hati, kita ini baru mengistirahatkan organ pencernaan kita seharian. Kalau kita beri yang langsung ekstrim seperti itu, nanti dia bekerja keras juga untuk menetralisir, itu berbahaya juga. Itu antara lain. Saya ingin bertanya Bu, kan biasanya kalau kita sahur itu masih masih mengantuk. Habis itu kita makan dan habis itu kita tidur lagi. Kalau gitu gimana Bu? Oh iya. Untuk kesehatan jadinya gimana? Oke. Jadi memanglah alasan utamanya itu Rasulullah nggak suka. Nah itu kan ya. Itu jadi alasan utamanya Rasulullah nggak suka amalan ya tidur sesudah subuh gitu ya, itu tidak disukai oleh Rasulullah, jadi sebaiknya itu tidak dilakukan. Nah, untuk yang kesehatan juga, jadi kita ini kalau sudah
makan gitu ya, sudah makan itu kan nanti organ-organ pencernaan kita itu mulai bekerja gitu ya. Nah, kalau kita tidur itu akan mengganggu kerja mereka. Jadi itu antara mau mulai bekerja dan kita tidur ya, istirahat itu jadi akan mengganggu pekerjaan organ-organ pencernaan ya. Itu. Kemudian agar kita bisa lebih semangat itu memanglah dari apa-apa yang kita makan gitu, tapi terutama sebenarnya motivasi dalam diri kita itu. Kalau kita sudah niat kemudian diwujudkan niatnya, ojo nganti turu sesudah sahur, itu insya Allah bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Kalian bisa memanfaatkan waktu-waktunya biar tidak tertidur itu dengan misalnya terus bersiap-siap untuk sholat subuh, atau mungkin kalau sesudah sahur masih ada waktu kita kan bisa menambah ini ya, bacaan Quran kita ya, lanjutkan tadarus gitu. Atau kalau memang itu jadi ngantuk nanti gitu, karena membaca itu biasanya kita terus mengantuk juga. Nah itu ya begitu, bisa selesaikan tugas-tugas kita yang lain gitu ya. Kalau putri-putri kan biasanya begitu ya, udah diajari dari kecil untuk bantu-bantu ibu gitu ya. Nah itu bisa manfaatkan untuk yang itu gitu. Kalau lebih baiknya ya tadarus begitu sambil bersiap-siap untuk sholat subuh. Untuk yang terakhir, olahraga apa yang cocok dilakukan saat berpuasa? Oke. Ya, olahraga juga perlu memang ya. Perlu. Bisa juga ditambahkan dengan penjelasan yang tadi, olahraga itu salah satu cara juga untuk membuat kita tetap bugar gitu ya. Tapi tentu saja olahraganya yang ringan-ringan gitu ya. Jadi misalnya yoga gitu ya. Ya jangan dianggap yoga itu sulit. Dulu saya tuh taunya yoga itu gimana? Yang bisa hanya itu ya aktor-aktor Cina gitu ya. Tapi ternyata itu mudah dipelajari juga. Nah, itu jadi sekarang sudah banyak yang bisa, di internet juga biasanya udah banyak gitu ya. Jadi gerakan-gerakan juga seperti apa gitu biasanya sudah banyak di internet gitu. Jadi yoga, kemudian bisa juga lari tapi yang tidak perlu tenaga ekstra, jadi jogging ya, jogging begitu. Jadi dari jalan cepat, jogging gitu. Kemudian senam-senam yang ringan-ringan ya, senam-senam yang ringan-ringan, jangan yang aerobik kenceng-kenceng gitu, nanti malah jadi batal gitu. Kemudian bisa juga bersepeda gitu ya, bersepeda termasuk juga yang ringan-ringan gitu. Mungkin itu antara lain itu. Kemudian mungkin waktu untuk melakukannya juga perlu dipertimbangkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sriwigati yang sudah mau memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Sharing-sharing pengalaman aja ya. Semoga kita semua bisa meraih keberkahan Ramadan 1443 Hijriah. Nah, sahabat Al-Azim, demikian atas penjelasan seputar cara agar tetap sehat saat puasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan mengikuti podcast di Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.